Ya, Bu. Oke, baik Bapak sudah sediakan kertas satu lembar dengan spidol. Sudah, Bu. Oke, sekarang Bapak tuliskan di kertas itu lafaz eh, surat Al-Ikhlas ayat terakhir. Kelas ayat terakhir. Ya, Bu. Bu. Oke, ya. Sekarang Bapak baca surat Al-Baqarah ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Oke, bagus. Selanjutnya silakan Pak Hus untuk mempraktekkan mengajar seolah-olah ada di kelas ya, sesuai dengan modul ajar yang Bapak siapkan dan sudah diupload di web LMS. Silakan waktu 10 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bapak lihat semua kursi meja udah penuh, berarti semuanya hadir ya. Baik, Ananda semua, materi kita hari ini sebelum kita masuk kepada materi, eh, Bapak ingin ngajak Ananda semua untuk melemaskan diri ya, supaya belajarnya lebih semangat. Ayo semuanya ikut Bapak, kita hiburan sejenak. Coba semuanya taruh kedua tangannya ke kening, kemudian pencet kedua telinganya, kemudian tepukkan ke pangkal lengannya atau keteknya, kedua tangan, kemudian usapkan ke muka. Sembari ucapkan ah segar. Oke, udah siap Ananda untuk belajar? Kalau udah siap, materi kita hari ini adalah beragama secara moderat. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, Ananda atau peserta didik dapat menyelesaikan persoalan hubungan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Ananda dapat menjalankan agama secara moderat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pantun. Silakan Ananda coba satu orang untuk membacakan pantun ini. Atau kurang kelihatan biar Bapak bacakan saja ya. Jika Tuhan ke Indragiri, mesti waspada dan berhati-hati. Hiduplah damai di bumi pertiwi, kembangkan sikap menghormati. Baik, Ananda semua, ini coba Ananda jawab. Bolehkah kita memilih teman seagama saja? Ya, bagus. Tidak boleh ya, karena alasannya eh, tidak adil. Ya, masa tetangga sebelah berlainan agama kita tidak berteman. Yang kedua, sikap apa yang mesti kita lakukan agar satu sama lain hidup damai dan tentram? Ya, bagus Ananda.
sikap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang isi kandungan hadis dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 tentang beragama secara moderat. Nah, di dalam hadis dan ayat Al-Quran kemarin kita pelajari bahwa ayat itu menjelaskan tentang ummatan wasotan, ya, umat pertengahan. Yang dimaksud dengan umat pertengahan itu terbagi kepada dua, yaitu bersikap adil, berlaku adil, dan bersikap moderat. Nah, untuk lebih lengkapnya materi tentang ini, silakan Ananda semua saksikan video berikut. Oke, kalau sudah, tugas Ananda berikutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok, Ananda Bapak bagi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 2 atau 3 orang. Yang Ananda diskusikan adalah tentang lingkungan sekitar. Coba kalian cari perilaku moderat yang bisa kalian jadikan inspirasi dan pelajaran. Kemudian diskusikan secara berkelompok, pilih satu perilaku yang paling inspiratif. Mungkin di antara kamu bertiga, semuanya mengungkapkan kisah inspiratif, ya. Maka pilih yang paling inspiratif dari ketiganya itu. Nah, itu yang diangkat nanti dan dipresentasikan. Oke, Bapak kasih waktu sekian menit untuk kamu mengerjakannya. Oke, saatnya kita presentasi kelompok. Nah, dalam presentasi ini kita sepakati mohon tiap-tiap kelompok menyebutkan nama kelompoknya. Mungkin ada yang ngasih nama kelompoknya Abu Thalib, mungkin ada yang ngasih kelompoknya Abu Bakar dan lain sebagainya. Silakan disebutkan nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya. Nah, kelompok lain nanti mendengarkan dan jangan lupa di akhir presentasinya kita kasih tepuk tangan ya yang meriah. Baik, sudah selesai semua. Terima kasih Ananda sudah bekerja dengan baik. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas kelompoknya, saling bekerja sama, bahu membahu, bantu membantu satu sama lain, sehingga tujuan dari kelompok kamu semua akan tercapai. Baik, kita teruskan. Dari jawaban kamu itu, Bapak ingin menguatkan lagi bahwa dalam materi beragama secara moderat ini ada 3 syarat penting untuk menerapkan sikap moderasi beragama. Pertama, kita harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, jadi bisa saja kita pelajari dari media massa, media televisi, apalagi kita punya Android, bisa kita browsing. Nah, itu dalam rangka memperluas pengetahuan kita. Lalu yang kedua, harus pintar mengendalikan emosi diri. Pintar mengendalikan emosi diri. Jangan mudah terpancing oleh berita-berita, jangan mudah terpancing oleh hasutan dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, selalu bersikap hati-hati. Jadi tidak mudah bertindak, tidak secepat itu kita mengambil keputusan apabila menyangkut dengan agama kita. Tentu kita pelajari dulu, kita telusuri dulu, baru kita mengambil keputusan. Nah, makna ummatan wasatan yang seperti Bapak jelaskan di awal tadi, yaitu yang pertama berlaku adil. Nah, berlaku adil ini punya 3 dimensi. Ya, punya 3 dimensi. Yang pertama kesamaan, yang kedua keseimbangan, dan yang ketiga proporsional. Nah, kesamaan itu adalah memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, ekonomi, dan politik.
Lalu yang kedua keseimbangan, yaitu memberikan perlakuan yang sama, seimbang, tidak membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, dimensi adil itu adalah proporsional, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah umatan wasatan itu maknanya adalah bersikap moderat, yaitu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Nah, yang perlu kita hindari itu pertama sikap ekstrim, yaitu sikap yang sangat keras atau fanatik. Nah, ada di dalam agama kita ini salah satu aliran misalnya begitu fanatik terhadap agama. Dia menjauhkan kehidupan duniawi. Memang betul-betul tidak mau bergaul dengan orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka ini disebut dengan ekstrim. Kalau negara kita ini sering kita sebut dengan teroris ya. Teroris itu adalah salah satu perilaku ekstrim. Kemudian sekuler, yaitu memisahkan urusan duniawi dengan agama. Ini juga perlu kita hindari. Tidak boleh kita memisahkan urusan duniawi dengan agama. Yang ketiga, gulu. Sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama. Ini juga perlu kita hindari. Tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dalam hal agama. Ya. Tetapi dalam hal ibadah, kamu berlebih-lebihan ibadahnya, silakan. Itu menambah amal. Baik, Anda semua sudah paham apa yang materi kita hari ini, yang kita jelaskan dari awal tadi, video yang kita saksikan, dan penjelasan dari Bapak. Ya, kalau memang sudah paham, Bapak ingin menguji kepemahaman kamu melalui tes ya. Bapak tes kamu, silakan Ananda ketik di browser Ananda semua, yaitu kahoot.it. Kahoot.it. Nah, kemudian nanti setelah ketik itu, kamu baru tulis nama, ketikkan nama kamu dan masukkan ya. Nah, ini dia. Ya. Kita mulai ya. Belum ada yang masuk ya. Karena nggak ada yang masuk. Coba masuk. Oke, udah selesai semua ya. Kita lihat di sini aja lah. Ya, jaringan ya. Oke. Oke, kita anggap sudah selesai ya, karena tidak ada satupun yang masuk ya. Kita lanjutkan dulu ya. Terima kasih Ananda semua. Ada yang menang tadi ya. Jawabnya benar semua. Ya, kemudian yang belum berhasil, mungkin kecepatan saja yang kurang mungkin ya. Dia sudah bisa jawab, cuma kecepatan aja yang kurang karena waktu Bapak batasi hanya 20 detik. Ya. Lain kali kalau Pak kasih pertanyaan seperti ini menggunakan Kahoot ini, Ananda lebih cekatan lagi ya. Baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang bisa kamu simpulkan dari pelajaran kita hari ini terkait dengan beragama secara moderat? Oke, terima kasih Ananda. Bagus sekali. Jadi umatan wasotan itu Media pembelajaran ya. Medianya tadi ada video, ada apa tadi saya lihatnya. betul. Layoutnya juga bagus ya. Terus materi ini Bapak susun seperti yang Bapak lakukan tadi itu pakai teori belajar apa? Oke, teori belajar Dasar teori belajar apa yang Bapak pakai? behavioris, Bu. Oke, Behavioristik. behavioris. Ya. Behavioris. Ya, apa itu behaviorisnya yang Bapak maksud? Ya, memanusiakan manusia, Bu.
Ya, Itu manis. Behavioris itu teori belajar untuk perubahan tingkah laku dengan stimulus dan respon. Ada reward, ada punishment, ada pengulangan, ada latihan, drill. Tadi Bapak pakai ada penghargaan, reward. ya ada Bu. Oke, berarti behaviorisme. Terus yang humanis? Humanis ya merubah sikap dan perilaku anak ketika anak mengerjakan kelompok itu Bu, tugas kelompok. Kalau belajar kelompok, Pak, itu teori belajar sosial. Karena anak berinteraksi dengan teman-temannya, ya. Karena Bapak juga tadi buat kelompok, ya. Ya Bu. Oke, jadi ada tiga ya teori belajar yang sudah Bapak sebutkan. Behaviorisme, humanistik, sama belajar sosial. Ada lagi teori yang lain, Pak? Yang Bapak masih ingat? Kan waktu kemarin belajar pendalaman materi ada tuh teori-teori belajar. Udah lupa semua Bu. Udah lupa semua ya. Lupa semua Bu. Aduh, karena kesibukan Bu. Lupa semua. Ada kognitif kan, teori kognitif, Ya, yaitu anak ya kita kan untuk menganalisa kasus tadi tuh. kognitivisme ya Bu. Ya. Nah, sekarang Bapak tadi saya lihat juga pakai Kahoot ya. Itu sudah menunjukkan Bapak menggunakan teknologikal, pedagogikal dan untuk konten knowledge ya, untuk melihat bagaimana pemahaman anak. Oke. Eh, untuk formatif, sumatif, asesmen yang lain yang Bapak buat ada di modul ajar Bapak? Yang saya buat cuma formatif sama sumatif. Ya, cuma Bu. Ya, sumatif ya pemantik tadi Bu. Tes awal tadi. Ya, Yang saya formatif, lihat yang sumatif. di bahan ajar yang pertama enggak ada tuh ya, sampai tanda tangan kepala sekolah aja. Oh, anu lampirannya Bu ya. Ya, ya, Hmm, ya, ya. Tadi Emang nggak ada Bu. bunyikan di sini mana sumatif formatifnya. Ya, ya, ya. Oke, Ya Bu. saya kira Bapak sudah bagus ya metodenya. Ada ya, cuman tadi beberapa catatan saya istilah-istilah yang Bapak pakai kalau ini objeknya atau siswa yang dihadapi adalah siswa SMP ya, Ya Bu. kelas 8 berarti udah kelas 2 ya. Ya Bu. Nah, penggunaan istilah-istilah seperti eh, temukanlah kejadian inspiratif. Nah, itu bahasa inspiratif itu anak-anak paham nggak? Ya, kalau mereka tidak paham nanti dijelaskan Bu. Tadi saya lupa menjelaskannya. Oke, Biasanya kalau anak-anak itu tidak paham dia bertanya dulu Bu. Ya. ya betul. Nah, ini ada penggunaan nun sukun, tanwin, dan min sukun ini gimana nih? Apa kaitannya dengan materi Bapak? Tidak Bu, itu materi tentang ayat di pertemuan pertama itu Bu. Itu pertemuan pertama itu Bu. Gitu. Iya, pertemuan pertama itu tentang pembelajaran ilmu tajwid, kemudian pertemuan keduanya tentang isi kandungannya, nah, baru ya pertemuan ketiganya PBL Bu. Oh, iya. Ya, eh, Bapak sudah berusaha untuk membuat pembelajaran agama menarik ya dengan menggunakan teknologi Kahoot tadi, itu patut saya apresiasi. Tinggal ini ya, bagaimana kontekstualisasi ya. Kontekstualisasi materi tadi dengan kehidupan sehari-hari yang Bapak minta mereka mencari kisah-kisah inspiratif. Ya, termasuk sebenarnya Bapak boleh angkat kasus-kasus yang terjadi dulu di Ambon, terjadi pembunuhan terhadap umat Muslim, misalnya gitu ya. Ya, Atau ada kasus pemboman di Bali, itu ya, gimana pendapat mereka? Yang kayak kayak gitu Pak, yang aktual ya, kondisi-kondisi aktual di masyarakat itu dijadikan topik untuk memancing anak-anak kelas 8 SMP ini untuk berpendapat. Nah, gitu. Ada yang pro dan kontra. Bapak juga bisa pakai metode debat gitu. Ada yang pro enggak? Ada yang kontra enggak gitu ya. Terus apa alasannya mereka pro, apa alasannya mereka kontra gitu.
Jadi tidak mesti harus Bapak ceramahi, mereka ini punya analisa, punya pendapat sendiri, lalu Bapak bisa luruskan bagian yang salah dari pendapat mereka itu gitu. Ya. Oke, saya kira begitu Pak Oke, Bu. Husmidar. Oke, Bu. Ya, silakan di stop recordingnya. Ya, terima kasih sebelumnya, Bu ya. Oke, baik. Oh, mohon maaf jika ada gangguan ini. Memang di Sudah tempat lama saya, tadi saya menunggu. ya, karena memang di Ya, sini lagi hujan lebat, Bu. Jadi di mana Pak jaringan Husni? di Indragiri Hulu, Bu, di Armole. Oh, di Ermole. Oh, Iya. iyalah. Oke, Oke, silakan di stop recordingnya. oke. Nanti